bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini kembali saya akan membahas mengenai Roy Suryo dan Tifa. Tapi sebelum itu saya akan bahas sedikit saja dan cepat saja mengenai pemadaman listrik di Pulau Jawa yang katanya, ya istilahnya mati bergilir. Gara-gara kesel gitu ya orang sekarang rubah, nyala bergilir katanya. Oke deh, kita langsung aja lihat ya. Ini ada berita di detik.com. Bos PLN minta maaf, listrik di Jawa mati bergilir. Nah, bos PLN ini ungkap masalah yang terjadi. Nah, kita lihat nih, masalahnya apa sih sehingga harus mati bergilir? Nah, PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, gangguan pasokan, catat ya, gangguan pasokan batu bara berkalori menengah, medium. Nah, lucu nih ya, berkalori menengah, medium range. Ya udahlah, medium range coal gitu ya, batu bara yang berkalori menengah gitu ya. Menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan listrik. Catat, dia sendiri bilang loh, gangguan pasokan batu bara yang berkalori medium. Selain itu, PLN juga menghadapi kendala teknis pada 2 pembangkit listrik tenaga uapnya yang besar ya, milik perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer, ya, IPP ya, yang menjadi mitra perseroan. Ya. Jadi dia minta maaf. Oke. Jadi dia memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat. Masalahnya kesulitan banyak pengusaha yang bisnisnya terganggu, yang bisnis ikan hiasnya pada mati. Aduh, kasihan deh. Kemudian BBC News memberitakan juga, pemadaman listrik yang bergilir di Pulau Jawa disebut masih akan berlanjut. Ya, dan frekuensinya semakin meluas. Nah, lu bingung dah nih. Nah, ini ada Chief Executive Officer dari Institute of Essential Service Reform, IESR, yaitu Feby Tumiwa, mengatakan meskipun pemerintah mulai mengkaji opsi merevisi harga patokan batu bara. Sekali lagi ini batu bara, barang Tuhan bagi rata. Bingung tuh ya, singkatannya bagus ya. Barang Tuhan harus dibagi rata katanya ya. Jadi harga patokan batu bara untuk domestik ini yang menjadi masalah karena kan dolar lagi naik. Pengusaha maunya lempar keluar dong ekspor. Nah, mereka diharuskan sih sebagian harus dijual ke PLN tapi dengan harga yang dipatok. Gitu yang saya tahu ya. Aduh, jadi hal itu katanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar apalagi mesti mempertimbangkan fiskal negara. Jadi sebelumnya Direktur Utama PLN yang tadi Pak Darmawan Prasojo mengakui masalah pasokan batu bara ke PLTU menjadi biang kerok pemadaman listrik. Ya, katanya atau sebabnya selisih harga jual batu bara untuk kebutuhan dalam negeri dengan pasar global sangat jauh. Ya, sejauh kalau diekspor kan dolar lagi tinggi, kalau dalam negeri sudah dipatok segitu harganya. Ya, sebagai pedagang pasti mau ngarepin untung besar dong ya. Jadi produsen cenderung enggan menjual komoditasnya atau batu baranya kepada PLN ya. Ya, tadi sudah saya katakan beberapa pelaku usaha kecil kesal karena pemadaman listrik ini merugikan bisnis mereka.
Apalagi kalau di perkantoran itu punya server apa, mau pasang UPS yang tahan beberapa jam pun nggak nutupi, harus beli genset. Kacau deh. Nah ini menarik, Pak Bahlil bantah bahwa listrik padam karena pasokan batu bara langka. Nah lo, nggak kompak nih antara menteri dengan direktur utama PLN. Nggak tahu deh siapa yang benar, tapi kok saya kayaknya lebih percaya sama direktur utama PLN. Oke, langsung deh kita ngomong soal Roy Suryo. Nah, Refri Harun ini, saya Refri Harun itu pakar tata negara gitu ya. Kok main ke hukum pidana? Nggak tahu deh. Dia bilang, Roy Suryo tidak teken surat penangkapan. Begini loh Bapak Ibu, kalau seseorang yang mau ditangkap, ada surat penangkapan yang harus ditandatangani. Nah ini katanya Roy Suryo tidak teken. Memang kalau dia nggak teken nggak bisa ditangkap. Ya tetap aja ditangkap ya. Tetap ya. Nah, kan kita tahu ditangkap dari Jumat lalu ya. Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa yaitu Refri Harun menilai proses penjemputan paksa dilakukan dalam kondisi tidak wajar. Katanya Roy baru sholat subuh, berpakaian apa adanya, mungkin belum mandi gitu ya. Ya udah ntar mandi di kantor polisi lah ya, bawa baju ganti lah. Masa mesti ditungguin dulu mandi? Nggak ada yang namanya polisi mau jemput kapan aja. Apalagi kalau orang OTT, operasi tangkap tangan ya, mau ditangkap nih Pak, saya pulang dulu Pak, belum cium istri, belum mandi, belum ganti baju, nggak, udah langsung detik itu juga dibawa. Jangan mempermasalahkan masing pakai baju seadanya gitu ya, nggak ada. Nah orang OTT aja belum P21 aja ditangkap kok, langsung dimasukin penjara. Ini sudah saya bahas, Roy Suryo itu dapat keistimewaan sebenarnya. Sudah tersangka tidak kunjung ditahan. Sekarang begitu ditahan alasannya tidak tanda tangani surat penangkapan. Masih pakai baju yang belum komplit. Baju tidur kali ya, saya nggak tahu maksudnya ya. Jadi dibawa dalam keadaan belum siap secara fisik dan tanpa persiapan yang memadai. Oh, belum mandi, belum pakai parfum kali ya. Oke deh, nggak tahu deh. Nah, kemudian banyak perdebatan pro dan kontra yang panas ya. Ya, mereka berpolemik dah soal Roy dan Tifa ini ditahan. Polemiknya apa? Ini sesuai dengan prosedur hukum nggak? Dipersoalkan. Saya sudah bahas ya di konten saya sebelumnya. Sudah. Ketika Roy Suryo dan Tifa dan teman-temannya yang lain yang nanti juga bakal ditangkap itu sudah jadi tersangka tapi tidak kunjung ditahan. Jadi orang dari dulu sudah bertanya, kok sudah tersangka tidak ditahan? Nah sekarang ditahan, bawel lagi. Kenapa harus ditahan? Kan kooperatif, wajib lapor pun datang. Ya enggak, karena P21 dan siap untuk diserahkan ke kejaksaan. Jadi jangan dipersoalkan lagi kenapa harus ditangkap. Sudah harusnya dari dulu itu ditahan. Oleh karena itu Pak Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu bilang, ya menanggapi lah ya, penangkapan Roy Suryo dan Tifa ini memang sudah seharusnya. Ya sudahlah, ya ahli hukum sama ahli hukum silakan berdebat sana ya. Polda Metro Jaya pun bilang, kalau nggak suka, nggak senang, kalau masih mempermasalahkan penangkapan dan seterusnya, ada prosedurnya, pra peradilan. Jadi Polda Metro Jaya siap di pra peradilan. Silakan saja di pra peradilan kan. Ya kan ada mekanismenya. Gugat Polda Metro Jaya. Wah itu nggak sesuai, begini-gini. Ajukan pra peradilan. Karena ini domisilinya Jakarta Selatan, ternyata Roy Suryo itu satu RW lu sama saya baru tahu lu. Ternyata di RW saya ada orang yang namanya Roy Suryo. Kaget juga saya. Oke deh. Nah ini di Tribun. Menarik nih. Katanya, ya kan sebelumnya ada himbauan. Mari kita datang ke Polda Metro Jaya. Tanda tangan seperti formulir gitu ya. Untuk penundaan penahanan bla 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 bla. Nah ini mungkin pada datang nih, kita lihat di Tribun ya. Jadi masa pendukung desak pembebasan. Wih, mintanya bebas padahal kan yang dihimbau itu isi
formulir untuk penangguhan penahanan. Ya mungkin maksudnya pembebasan gitu ya. Jadi Roy Suryo itu didesak oleh masa pendukungnya, bebaskan Roy Suryo dan Tifa. Wih, aduh sadis, hebat nih. Militan memang. Untuk pujaan hati, untuk pendekar katanya. Waduh, udahlah, capek lah. Nah, kemudian tokoh-tokoh seperti Den Samsudin, ya, ada juga mantan Kapolri, Pak Komjen Purnawirawan Ugroseno, dan beberapa tokoh gitu ya, siap menjadi penjamin Roy Suryo dan Dr. Tifa. Monggo. Siapapun boleh menjamin, istri boleh menjamin, ya, tokoh-tokoh ini boleh menjamin, tapi tetap itu haknya kepolisian dan sekarang jadi haknya jaksa, ya, untuk menangguhkan penahanan atau dijadikan tahanan rumah, itu haknya jaksa, ya, silakan saja, ya. Saya sih pesimis ini mau tokoh berapa banyak pun tidak akan dilepas itu. Oke. Nah, akhirnya Roy Suryo dan Tifa kemarin diserahkan oleh Polda Metro Jaya ke kejaksaan. Sebelumnya Roy dan Tifa karena setelah diperiksa kesehatannya ada penyakit bawaan, nggak tahu lah tepatnya penyakit bawaan apa ya, mungkin karena stres ya gitu, nggak tahu deh. Jadi sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Katanya Roy pertama kali katanya menolak, tapi istrinya bilang udahlah Mas dirawat aja, itu yang saya dengar gitu ya. Iyalah kalau nggak mau dirawat terus ntar kolaps. Oke, terus kemudian kemarin diserahkanlah oleh Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi sekarang pastinya ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Oke, menarik. Nah ini beritanya. Jadi Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara tahap 2 Roy dan Tifa, yaitu tersangka kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, ya, diserahkan datu berkas dan orangnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Roy dan Tifa katanya di sini berita tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9.43 pagi. Keduanya tampak mengenakan baju tahanan oranye dengan tahan di borgol kabel tis, ya kabel apa ya, plastik gitu ya. Bagus loh, bukan borgol besi gitu ya. Roy tampak berjalan perlahan sambil mengucap takbir, sementara Tifa saat keluar dari mobil tahanan mengucap zikir dan sempat mengacungkan simbol 2 jari atau PIS 2, bukan PIS itu, Prabowo 2. Oke. Nah, singkat cerita, akhirnya ya kuasa hukumnya ya Roy dan Tifa, Kosinudin, tak terima Roy dan Tifa ditahan. Ya boleh aja, nggak apa-apa, nggak terima ya. Dia bilang, wahai para termul, maksudnya ternak Mulyono gitu ya. Puas. Nah, kalau kata Tukul, puas, tak sobek kau, kan gitu ya. Terus dikatakan lagi, kami menyatakan perang melawan Jokowi. Ya lu perang aja deh, ya. Kerahkan seluruh kekuatan perang lawan Jokowi, ya. Ya, perang di pengadilan nanti, ya. Kerahkan kehebatan hukum kalian. Kita mau nonton, ya. Yang lebih hebat lu apa kuasa hukumnya Jokowi? Saya sih kalau disuruh pegang istilahnya taruhan kayak Piala Dunia, saya pegang kuasa hukum Pak Jokowi yang lebih pinter. Sorry Kosinudin ya. Bolehlah yuk bilang mau perang silakan, kita tonton nanti perangnya. Oke, itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.